warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Bagaimana kabar kalian hari ini? Ibu harap kalian semua baik-baik saja dan semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kembali lagi dengan Ibu Oksa Amelia. Kali ini kita akan belajar khusus muatan IPA pada tema 1, selamatkan makhluk hidup, dan subtema 1, tumbuhan sahabatku. Sebelum kita memulai pelajaran, silakan kalian amati lingkungan di sekitar rumah kalian. Coba lihat bagaimana, apakah banyak tumbuhan-tumbuhan di sana? Ya, tumbuhan tersebut sangat banyak manfaatnya bagi kita. Tumbuhan juga merupakan salah satu makhluk hidup dengan ciri-ciri berkembang biak. Perkembangbiakan terbagi menjadi dua, generatif dan vegetatif. Pertemuan kali ini kita akan membahas tentang perkembangbiakan tumbuhan secara generatif. Untuk lebih jelasnya lagi, perhatikan gambar berikut. Nah, jadi anak-anak perhatikan gambar ini. Ini adalah menunjukkan bagian-bagian bunga. Perhatikan panah yang pertama itu adalah mahkota bunga. Kemudian ada kepala sari, benang sari, yaitu yang merupakan sel kelamin jantan. Kemudian kepala putik merupakan sel kelamin betina pada bunga. Ada tangkai putik. Kemudian ada kelopak yang paling luar berwarna hijau. Ada bakal biji yang paling tengah-tengah. Dan dasar bunga, kemudian tangkai bunga. Nah, untuk mengetahui proses perkembangbiakan generatif secara lebih jelas, amatilah video sebagai berikut. Proses perkembangbiakan generatif akan dibagi menjadi 8 adegan. Tekan satu persatu berurutan untuk mengetahui proses perkembangbiakan generatif pada tumbuhan. Tekan tombol di ujung kanan apabila kamu ingin melihatnya secara otomatis. Proses perkembangbiakan diawali dengan jatuhnya serbuk sari di kepala putik. Proses ini biasa disebut dengan penyerbukan. Serbuk sari kemudian berkecambah membentuk bulu serbuk sari. Di dalam bulu serbuk sari tersebut terdapat 1 inti vegetatif dan 2 inti generatif. Selanjutnya, bulu serbuk sari membentuk saluran menuju ruang bakal biji dengan inti vegetatif sebagai penunjuk jalan. Setelah sampai di dalam bakal biji, maka inti vegetatif akan mati. Setelah inti vegetatif mati, kedua inti generatif bergerak dan melakukan pembuahan. Inti generatif pertama akan membuahi sel telur untuk menghasilkan zigot. Sedangkan inti generatif kedua akan membuahi inti kandung lembaga sekunder untuk menghasilkan endosperma. Endosperma ini berfungsi sebagai cadangan makanan bagi calon individu baru. Selanjutnya, zigot akan berkembang menjadi embrio dan embrio tersebut akan berkembang menjadi biji. Biji tersebut dilindungi oleh dinding bakal buah. Setelah pembuahan selesai, benang sari, mahkota, dan kelopak bunga akan layu kemudian gugur. Bakal buah yang mengandung biji berkembang menjadi buah. Biji dari buah apel ditanam, kemudian akan tumbuh menjadi tanaman baru. Jadi bagaimana anak-anak? Ibu harap setelah mengamati gambar dan menonton video proses perkembangbiakan generatif pada tumbuhan tadi, kalian dapat mengerti dengan baik bagaimana proses perkembangbiakan generatif pada tumbuhan. Nah, Ibu rangkum sedikit bahwa proses perkembangbiakan generatif itu diawali dengan penyerbukan, yaitu jatuhnya serbuk sari atau sel kelamin jantan ke kepala putik, di mana kepala putik tersebut merupakan sel kelamin betina. Setelah terjadi penyerbukan pada serbuk sari tersebut, tumbuh bulu serbuk sari yang menuju ke ruang bakal biji. Nah, di dalam ruang bakal biji tersebut terjadi pembuahan, yaitu peleburan sel kelamin jantan yaitu serbuk sari dengan sel kelamin betina yaitu kepala putik. Hasil dari pembuahan tersebut adalah zigot.
kemudian zigot berkembang menjadi bakal biji dan bakal buah, kemudian berkembang lagi menjadi daging buah. Nah, di dalam lembaga ruang bakal biji ada calon tumbuhan yang baru. Nah, bagaimana anak-anak? Jadi Ibu harap kalian dapat mengerti pelajaran hari ini. Kurang dan lebihnya Ibu mohon maaf karena pelajaran kita akan selesai. Tetap patuhi 3M, yaitu mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak. Ibu, apabila terdapat kekurangan, Ibu mohon maaf. Pada Allah Ibu mohon ampun. Terima kasih. Ibu ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.